Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal syarat jamak takdim, surutu jam'at takdimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, permula ini itu sebuah fasal. Surutu jam'at taqdimi, bermula beberapa syarat melaksanakan jamak takdim. Jamak itu mengumpulkan sholat, dua sholat dikumpulkan dalam satu waktu. Kalau qashar berbeda, qashar tidak mengumpulkan, qashar itu meringkas saja. Tapi seorang musafir nanti boleh dikasih pilihan, bisa memilih antara dia menjamak saja atau mengqashar saja, atau digabung jamak plus qashar. Misalkan contoh dia menjamak dan mengqashar duhur dan asar, berarti melaksanakan sholat duhur dan asar di satu waktu. Kalau di sholat duhur berarti namanya jamak takdim, kalau di waktu asar dan jadi namanya jamak takhir. Kalau di jamak dan di qashar jamak takdim dikumpulkan duhur dan asar, sholat duhur 2 rakaat lalu disambung dengan sholat asar 2 rakaat, itu namanya dia menjamak plus juga mengqashar ya. Atau bisa menjamak saja duhur 4 rakaat disambung asar 4 rakaat, dia menjamak mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak dan tidak diqashar. Atau dia mengqashar saja, sholat duhur di waktu duhur, sholat asar juga di waktu asar, namun duhurnya 2, asarnya 2, dia memilih mengqashar saja, tidak menjamak. Nah, itu sebuah pilihan bagi seorang musafir, boleh menjamak dan mengqashar, boleh menjamak saja, boleh mengqashar saja. Nah, syarat jamak takdim, syarat diperbolehkan melaksanakan jamak takdim itu ada 2, itu arba'atun, ada 4. Surutu jam'at takdimi, bermula beberapa syarat jamak takdim itu arba'atun, ada 4. Apa saja rupanya 4? Al-bada'atu, yang pertama harus memulai bil ula, dengan sholat yang pertama. Karena jamaknya takdim harus diawali dengan sholat yang pertama dulu. Misalkan duhur sama asar, harus sholat duhur dulu. Nanti kalau jamak takhir boleh sholat asar dulu baru duhur, boleh. Kalau kita menghendaki jamak takhir. Tapi karena ini kita menghendaki jamak takdim, duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur, maka kita wajib mendahulukan melaksanakan sholat duhur dulu. Wa niyatul jam'i, dan yang kedua niat menjamak, fiha, di dalam sholat yang pertama. Di sholat pertama kita sudah ada niat menjamak. Sholli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri lillahi ta'ala, atau imaman atau makmuman ya. Sholli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri lillahi ta'ala, atau ditambah qashron, berarti tambah qashron. Sholli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri qashron lillahi ta'ala, atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Harus niat ya, fiha, di dalam sholat yang pertama harus jadi niat. Wal mu'alatu, dan syarat yang ketiga harus berkesinambungan, bainahuma, di antara dua sholat, harus dilangsungkan ya. Kita selesai sholat duhur, sholat yang pertama, kita lanjut ke sholat yang asar, tidak boleh diselesai dengan waktu yang lama. Makan dulu misalkan ya, tidak boleh ya, harus disambung setelah selesai sholat duhur langsung sambung sholat asar. Wadawamul udhri, dan yang keempat masih dalam udhur atau masih dalam perjalanan. Ini 4 syarat jamak takdim. Kita lanjut di jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu jam'i taqdimi, surutu jam'i taqdimi, bermula surutu jam'i ta'khiri ya. Surutu jam'i ta'khiri, bermula syarat jamak takhir itu isnani, ada 2. Surutu jam'i ta'khiri, bermula syarat jamak takhir itu isnani, ada 2. Rupanya 2, apa saja? Niatut ta'khiri, yang pertama niat jamak takhir, waqad baqiya, dan masih
min waktil ula, dari waktu sholat yang pertama. Apa yang masih? Ma waktu, silahnya ma yasauha, yang bisa memuat apa waktu terhadap sholat. Jadi syarat jamak takhir yang pertama, ketika kita bermaksud akan menjamak takhir, ini kita masih di waktu duhur, tapi nanti saya beritikad nanti akan sholat duhur di waktu asar, berarti dia jamak takhir. Maka di waktu duhur itu dia sudah harus berniat di waktu yang pertama, yang niat itu sekiranya masih bisa digunakan untuk sholat duhur. Misalkan duhur itu selesai waktu duhur itu jam 3.15, jadi jam 3.10, karena biasanya sholat itu 5 menit, dan 3.10 itu harus sudah niat. Jadi niatnya itu harus masih dalam waktu duhur, dan waktu itu masih bisa untuk dilakukan satu sholat duhur. Selanjutnya dawamul udri, dan yang kedua, saat yang kedua masih dalam halangan udzur, ila tamamis saniyati, sampai kepada sholat yang kedua, atau masih dalam perjalanan, misalkan dia jamak karena musafir. Nah, itu syarat jamak takhir. Kita lanjut ke syarat qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, syurutul qasri. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Syurutul qasri, bermula beberapa syarat mengqasar salat. Itu sab'atun, ada 7 syarat diperbolehkan untuk meringkas salat. Nah, meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Apa saja 7 syarat itu? Ayakuna, yang pertama harus ada apa safaruhu, perjalanannya orang itu marhalataini, 2 marhalah. 2 marhalah itu siang malam ya. Kira-kira berjalan, kalau dulu jalan kaki siang sampai malam, 1 siang 1 malam, itu 2 marhalah, sekitar 16 farsah, sekitar 85 km. Kalau orang berjalan jaraknya sekitar 80 km, itu kira-kira 1 hari 1 malam, maka itu boleh mengqasar atau menjamak juga boleh. Wa ayakuna, dan yang kedua ada apa perjalanannya itu mubahan, perjalanan yang diperbolehkan atau bukan perjalanan maksiat ya. Perjalanan karena silaturahim atau menagih hutang atau yang lain, tapi yang bukan maksiat ya, harus perjalanan yang bukan maksiat. Wal ilmu, dan yang ketiga, syarat yang ketiga harus mengetahui bijawazil qasri, dengan diperbolehkan mengqasar salat. Oh, saya tahu ini salatnya boleh diqasar. Nah, itu dia harus tahu. Wa niyatul qasri, dan yang keempat harus niat mengqasar salat indal ikhrami, ketika takbiratul ihram. Sholli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala, itu minimal seperti itu ya. Sholli fardul asri qasran lillah, atau makmuman lillah, atau imaman lillah, gitu ya. Wa antakuna, dan syarat yang kelima ada apa suatu sholatnya itu rubaiyatan, sholat yang 4 rakaat. Jadi tidak boleh mengqasar yang selain 4. Misalkan maghrib kan 3, tidak boleh diqasar. Subuh 2 tidak boleh diqasar. Yang boleh diqasar berarti 3 sholat asar, duhur, isya, itu 4 rakaat, maka boleh diqasar. Wa dawamus safari, dan yang keenam masih dalam perjalanan ya. Kalau sudah sampai ya tidak boleh mengqasar. Misalkan saya mau ke tempatnya si A, jaraknya 80 atau 90 km, kita sudah sampai sana ya tidak boleh mengqasar. Ketika kita masih di perjalanan masih boleh. Wa dawamus safari, dan masih dalam yang keenam masih dalam perjalanan ila tamamiha, sampai sempurna salat. Wa alla yaqtadiya, dan syarat yang ketujuh tidak boleh bermakmum siapa orang yang mengqasar bimutimin, dengan orang yang sholat sempurna. Jadi sholat sempurna itu sholat yang tidak mengqasar. Kalau kita mau mengqasar tapi makmumnya kepada orang yang tidak mengqasar, maka tidak sah. Kecuali kalau kita makmum kepada sama-sama mengqasar, itu boleh. Tidak boleh bermakmum dengan orang yang sempurna sholatnya fi juz'in, pada bagian min sholatihi, dari sholatnya orang yang mengqasar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dia 7 syarat orang boleh mengqasar. Kita lanjut di surukan yang selanjutnya, di fasal yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.